pelaku pertolongan pertama itu berarti walaupun misalkan nih ada lagi jalan sama temennya atau lihat orang yang tergeletak, nah yang sama dia itu pelaku pertolongan pertama atau bukan? Harusnya ya, karena dia yang paling dekat. Dan jadi pelaku pertolongan pertama itu adalah orang yang pertama kali melakukan pertolongan. Jadi kalaupun dia Ya, sama ada temannya dia aja, enggak ya? tapi itu tidak melakukan penanganan, berarti bukan pelaku pertolongan pertama, tapi orang yang pertama melihat. Ya, jadi pelaku pertolongan pertama itu adalah orang yang pertama melakukan penanganan kepada si korban. Ya, jadi karena dia sudah mampu dan pernah ataupun mengikuti kegiatan pelatihan pertolongan pertama. Nah, jadi ketika orang yang terjatuh kemudian ada yang melakukan penanganan, berarti dia pelaku pertolongan pertama. Ya, lanjut. Nah, ini tujuan daripada pertolongan pertama. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Tuh, ketika kasusnya misalkan mengeluarkan pendarahan atau cairan yang banyak, nah berarti seorang pelaku pertolongan pertama harus bisa menganalisa apa yang harus pertama kali dilakukan. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Jadi ketika ada pendarahan dan patah tulang, berarti yang pertama harus kita lakukan itu adalah memberhentikan pendarahannya dulu. Jangan merawat lukanya dulu, tapi memberhentikan pendarahannya. Karena ketika cairan terlalu banyak keluar, apalagi darah, itu bisa menghilangkan jiwa atau menghilangkan nyawa. Ya. Kemudian mencegah cacat ketika misalkan ada korban tetapi tidak dilakukan pertolongan pertamanya, itu bisa saja terjadi cacat. Misalkan patah tulang, pertolongan pertamanya tidak dimobilisasi, ya tidak dimobilisasi, apakah langsung diangkat, nah itu akan menambah luka lama penyembuhannya jika tidak dilakukan imobilisasi, khususnya ketika patah. Kemudian memberikan rasa nyaman. Nah, biasanya kalau korban kan shock, ya, ada yang shock. Nah, kita tuh memberikan rasa nyaman dan biar si korban itu tidak stres. Padahal buat si korban itu percaya sama kita melakukan pertolongan pertama agar dianya nyaman dan tidak panik. Ini kalau dasar hukum pasal 531 KUHP, ya, barang siapa yang menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya banget atau KMM, kondisi membahayakan manusia, lalai memberikan pengadakan atau pertolongan pertama padanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya. Jadi kita tuh udah mampu tapi lihat sendiri malah tidak ditolong. Nah, ini bisa kita masuk di pasal 531 KUHP tentang pertolongan pertama. Nah, ya. Ini kewajiban pelaku pertolongan pertama. Yang pertama, menjaga keselamatan diri, orang lain, penderita, dan lingkungan sekitar. Kalau saya sering bilang itu 3A: aman diri, aman korban, aman lingkungan. Aman diri, sebelum kita melakukan pertolongan berarti kitanya juga harus aman sebelum menolong orang. Jangan sampai kita mau nolong malah kita yang ditolong. Nah, kayak ya. Ini kondisinya ketika misalkan di jalan, aman diri kita berarti kita sudah menggunakan APD, sarung tangan latex, masker, kemudian ada corporate identity atau kita dari mana. Penting aman diri kita, ya. Kemudian orang lain itu berarti ketika posisi si korban misalkan aman atau tidak amannya kita dilihat. Apakah dia dikerumuni orang banyak, berarti kita seorang pelaku pertolongan pertama harus memberikan dia ruang. Apakah itu harus dipindah dulu tempat yang lebih aman. Ya, kan biasanya kalau udah di TKP kejadian, biasanya orang awam itu pasti nyuruhnya, ayo angkat. Ya, padahal kita sebetulnya harusnya melakukan pertolongan pertama sebelum kita evakuasi. Ya. Kemudian dapat menjangkau penderita. Nah, menjangkau penderita itu kita mampu tahu aksesnya kemana. Ya, penderita itu nanti ketika sudah dilakukan penanganan aksesnya kemana, terus kita ke sana apakah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4, nah, kayak itu dapat menjangkau penderita. Kemudian mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Nah, ini ketika kita lihat korban sudah lihat, nah kira-kira yang paling utama yang bisa menyebabkan mengancam nyawa itu apa? Kan? Yang pertama ketika sudah jelas pendarahan, ya,
itu sudah pasti bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Ya. Nah, ini juga sangat perlu meminta bantuan atau call for help. Karena apa? Kita hanya sebatas pelaku pertolongan pertama. Jadi ketika kita melakukan pertolongan pertama, nah kita pun harus menelpon yang pertama ambulan untuk transportasi korban ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Nah, setelah tadi mengenali yang mengancam nyawanya, berarti yang terakhir memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Jangan sampai salah, korban bilang di kiri yang sakit, kita nangani ya. Nah, ini 6 langkah penilaian. 6 langkah penilaian ketika kita menghadapi korban, mau itu respon ataupun tidak respon. Ya. Yang pertama penilaian keadaan. Penilaian keadaan berarti ketika kita datang di sana, keadaannya seperti apa? Ya, keamanan dari segi keamanan korban, kemudian si korban dia tergeletaknya di tempat yang aman atau enggak, kemudian sudah ada pihak berwenang apa belum. Ya. Ini juga misalkan ada yang video, kita berhak mohon untuk tidak menyalakan video karena area ketika penanganan korban itu sebenarnya harus disensor, tidak boleh kita terbuka. Ya, itu. Kemudian penilaian ini adalah menilai respon korban. Nanti kita belajar menilai respon korban. Kemudian pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik itu kita mengecek dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencari perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan demam. Nah, itu kita pemeriksaan fisik. Apakah ada perubahan bentuk? Perubahan bentuk itu normalnya kita tahu ada perubahan bentuk atau ininya geser atau enggak. Berarti sudah ada perubahan bentuk. Ya, kemudian riwayat penderita ini sangat penting. Riwayat penderita itu ada istilahnya kompak. Ini untuk nanti ketika ada petugas ambulan, nah kita bisa ngasih si kartu itu. Ini rekam yang sudah ditangani oleh kita. Kemudian pemeriksaan berkala, sesudahnya dicek, sudah melakukan penanganan, dicek kembali pemeriksaan berkala mulai dari responnya dan pelaporan. Pelaporan itu biasanya kondisi ada kita kartu luka. Nah, ini 2 kesan umum ketika berhadapan dengan korban. Yang pertama kasus trauma, yang kedua kasus medis. Nah, kasus trauma biasanya diakibatkan oleh roda paksa. Roda paksa itu seperti benturan atau ada misalkan jatuh dari motor, berarti kan itu roda paksa ya, karena terjadi secara tiba-tiba dan adanya benturan. Kasus pendarahan, patah tulang. Nah, ini kasus medis tanpa ada riwayat roda paksa tiba-tiba terjadi. Nah, ini biasanya henti napas atau jantung, atau dia punya penyakit bawaan. Itu kasusnya medis. Kalau di jalan biasanya kasus trauma. Tuh. Nah, ini cara membuka jalan napas, airway, dengan teknik ADTD, angkat dagu, tekan dagu. Kang, benar. Jadi percobaan. Tidur. Jadi percobaan. Oh, dia pakai. Jadi kalau pertolongan pertama itu, ini sebelum kita melakukan pertolongan, tadi kan harus aman diri dulu sebelum kita melakukan. Ya. Nah, ini kan kalau yang benarnya ada ini untuk apa? APD ini khususnya sarung tangan, agar ketika kita bersentuhan langsung dengan korban, khususnya ketika mengeluarkan cairan itu tidak langsung ke bersentuhan langsung sama anggota tubuh kita, karena kita tidak tahu pasien ini punya penyakit apa ataupun yang lain. Kalau tidak ada ini, pokoknya ketika kita mau menangani pendarahan khususnya di orang lain, nah ini harus ada sarung tangan. Kalau nggak ada, keresek jalan apa. Yang terpenting ini untuk melindungi agar cairan yang ada di si korban itu tidak langsung bersentuhan dengan kita. Itu tuh yang mengeluarkan cairan. Ya, yang mengeluarkan cairan dan semuanya sebetulnya. Karena kita tidak tahu korban itu dalam kondisi sehat atau enggak. Ini untuk melindungi kita sebagai
airway ini membuka jalan napas ketika korbannya tidak respon. Termasuk yang habis tenggelam gitu. Enggak gini juga. Kalau tenggelam Beda lagi. kan, kalau nanti kita belajar BHD namanya bantuan hidup dasar ya, ini untuk teknik pembukaan jalan napas saja. Ketika pasiennya tidak respon, kita buka dulu jalan napas. Tapi sebelum ke ini kita melakukan tadi penilaian dini. Penilaian dini itu ada ASNT. Penilaian, misalkan ada korban tidak respon ya, ataupun tergeletak tidak sadarkan diri. Nah, cara mengecek responnya itu ada ASNT. A, awas. Nah, kalau awas coba merem ininya, ada bayangan nggak? Nah, coba merem ini di, ada kan? Ada. Itu berarti respon ya. Jadi kalau misalnya yang pertama awas, nah dia ngerespon atau enggak misalnya. Kalau enggak, lanjut ke suara. Sambil dibuka telinganya dipanggil. Kalau nggak kenal berarti A. Kalau kenal panggil namanya aja. Dia ngerespon atau enggak. Masih enggak juga, baru di nyeri. ASNT, awas suara nyeri. Nah, nyerinya itu yang pertama cubit aja. Apakah dia ngerespon atau enggak? Kalau masih enggak, tekan dulu hatinya di sini. Nah, kan sakit. Kalau itu seperti penyakit ayam ditanya sering pingsan di jalan itu sama gitu penolongan kan kadang Nah, kalau ayam biasanya kejang-kejang ya. oh tapi kan keluar ini bisa Udah. Nah, biasanya kalau yang ayan kita dilihat dulu observasi, biasanya setelah 5 menit itu dia akan capek sendiri. Nah, barulah setelah itu, karena kalaupun kita ngasih pertolongan ketika dia yang sedang kambuh misalnya, itu tidak akan efektif karena dibiarkan kejang-kejangnya. Lanjut. Nah, tadi adik-adik ini sama juga. Ini kalau dicurigai adanya cedera belakang spinal. Spinal itu berarti tulang belakang dari leher sampai tulang ekor. Nah, baru dibukanya menggunakan jautras manuver atau PPRB, perasaan pendorong bawah. di belakang Jadi rahangnya dipegang di sini. Nah, ini dibuka kayak gitu. lompongkeun Itu jautras manuver namanya. Lanjut. Nah, ini LDR. Setelah tadi dibuka jalan napas, ada TD, dicek. Nah, di sini dicek. Lihat, dengar, lihatnya itu berarti lihat pergerakan perutnya, kembang kempisnya. Nah, kemudian dengar itu dari mulut si korban. Adakah suara biasanya kalau yang ada yang menyumbat agak sedikit ngorok. Nah, kayak gitu suara aneh berderi. Nah, kemudian rasakan hembusan napasnya, apakah dangkal atau cepat. Nah, ini pemeriksaan nadi, cek nadi karotis. Di sini apakah nadinya ada? Ini ada di sini nadi. Jadi titik nadi itu ada di sini karotis, di sini ada radialis searah jempol di sini. Ada juga di sini. Kemudian di selangkangan juga ada. Terakhir di sini dorsal pedis. Iya, di punggung kaki itu ada. Ya. Lanjut. Nah, ini. Tadi kalau nggak sadar korbannya dicek di sini. Kalau nggak sadar di sini, kalau sadar di sini. Karena ditakutkan dia tidak nyaman ketika korbannya sadar, diceknya di sini. Ya, namun dicepeng. Kalau sadar di sini, kalau nggak sadar di sini. Ditakutkan tidak nyaman sih sebetulnya si pasiennya. Kalau disebabkan leher kami. kita mau tujuan Malah ketek. ketek Nah, baru setelah itu melakukan phone for help, meminta bantuan. Ya. Lanjut. Nah, ya kita coba. Jadi
Yang pertama tadi melakukan respon ASNT. Jadi kalau korbannya tidak respon, berarti kita sebelum mengangkat pasien, berarti kita harus mengecek dulu responnya seperti apa. Dengan cara tadi, awas, suara, nyeri, tidak respon. Kalau semuanya tidak, ini tuh tingkatan. Awas, respon enggak, dikasih respon suara, nggak respon enggak, dikasih nyeri, respon enggak. Nah, ini. Baru setelah itu buka jalan napas. Buka jalan napas udah. Nah, dicek. Jadi kemudian LDR cek napas. Ya. Nah, untuk frekuensi nadi normalnya itu dewasa 60 sampai 90 per menit. Jadi cara ngitungnya dicek 15 detik dapat berapa dikali 4 kan 60. Oh, bakal sama ya. 15 detik gitu. Ya. Tuh, napas 12 sampai 30 kali hembusan. Dicek napasnya. Kalau di sini berarti ketika 1, nah itu baru 1, 2, nah kayak gitu. Itu dikali nanti 15 detik dapat berapa dikali 4 juga. Ya. 15 detik kali 4 dapatnya kan 60 detik 1 menit. Ya. Oh, ada yang mau nyoba dulu ASNT? Kang Rehan? No. Jadi sebelum kita nanti kenalan sama si Ane. Nah, ini namanya si Ane. Aduh, apa itu kok? Nggak pakai baju, Bulikir. bulikir. Kita pakai ini weh. Oh, pusing. Sok, coba dulu respon. Nan. ASNT sama ADTD dulu. Ayo, baca aja. Ya. Coba dulu tidak respon. Berarti dengerin dulu kan ya? Ya, ADTD. Ada di sini. Ya, LDR. Berarti Ya. iya. Enggak. Berarti Ya. Jadi kalau tadi berarti ketika pasiennya tidak respon, kita harus melakukan respon tadi dulu dari mulai awas, suara sambil ditepuk, dicubit atau ininya ditekan, tidak respon, baru dibuka jalan napasnya, angkat dagu, tekan lagi, dan cek nadi karotisnya ada apa enggak, baru misalkan tidak ada juga, nah pemeriksaan fisik dilakukan ketika pasiennya memang tidak respon. Biasanya kalau ada pendarahan ketika memakai baju atau kain itu kelihatan pasti ada basah atau kelihatan. Nah, itu berarti yang pertama dilakukan ketika melakukan penanganan expose aja, gunting aja. Mau celananya ataupun di kepala kelihatan. Kalau mau nutup pendarahan di sekitar ini karena ada rambut digunting juga. gunting. Ada mitral tuh. Itu ya. Oke, itu untuk kalau pasiennya respon, berarti kita langsung komunikasi sama pasiennya. Yang sakitnya di mana? Nah, yang sakitnya di mana? Yang sakitnya di mana? Kemudian kita menenangkan korban. Karena kita pasti tidak sendirian kalau menolong, kecuali kalau di rumah, ya. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan. Ketika selama kita melakukan penanganan, tetap harus meminta bantuan. Ini ambulan. Ya. Itu untuk pemeriksaan respon. Nah, sekarang kalau kita misalnya tadi kita akan belajar BHD atau bantuan hidup dasar. Itu kenapa kita misalkan melakukan bantuan hidup dasar? Sebetulnya itu ada golden time. Jadi ketika ada benturan atau tenggelam kemudian tidak sadarkan diri, tapi kita melihatnya langsung. Jangan sampai misalkan kita sedang di mana tapi ditelepon kejadiannya itu 30 menit yang lalu, tidak akan berhasil untuk melakukan BHD. Kecuali kita lihat langsung, itu karena golden time-nya itu cuma 6 menit dari kejadian. Nah iya, baru bisa dilakukan RJP atau CPR. RJP resusitasi jantung paru. Ya. Jadi tetap kalau RJP pun ketika kita lihat ada benturan, nah sekarang lain dulu.
mungkin nggak ada napas tidak ada nadi? Hah? Ada napas tidak ada nadi mungkin nggak? Enggak. Ada nadi tidak ada napas mungkin nggak? Mungkin. Tidak ada nadi tidak ada napas? Meninggal. Meninggal kan? Benar, mungkin. Nah, jadi itu. Baik. Jadi konsepnya itu ketika melakukan BHD itu adalah henti napas, henti jantung. Ya. Jadi ketika yang pertama dicek nadi tidak ada, napasnya pun tidak ada. Nah, berarti itu bisa dilakukan RJP. Ya. Tapi ketika kita langsung melihat nih benturannya, dia tidak sadarkan diri. Kejadiannya. Iya, bukan nunggu misalnya dapat laporan kejadiannya 20 menit yang lalu, nah, itu tidak akan berhasil. Nah, setelah itu tetap tadi baru dicek dulu setelah dilihat. Biasanya kalau benturan ketika misalkan olahraga ataupun dia terjatuh, yang paling fatal itu ketika kepala bagian belakang yang jatuhnya, itu biasanya akan tidak sadarkan. Ya. Udah dicek nadi, oh nggak ada nadi, napasnya nggak ada, nanti kita lihat, oh berarti ini tetap kalau 2 orang ini dibuka aja jalan napasnya, ada tadi. Nah, yang satu lagi mencari titik tekan, ini namanya titik sternum, pertemuan iga, ada batuan di sini, ini di tengah seperti ini. Jadi jangan bantuan hidup dasar itu memberikan napas buatan. Enggak selalu ya. Iya, Rata-rata. setelah opir itu PTP. sudah jadi tidak dianjurkan untuk melakukan napas buatan. Walaupun pemberian napas buatan yang betul itu ini dikasih kasih steril. Oh. Jadi bukan langsung motomot. Ya, tidak motomot. Nggak boleh. Jadi ini tuh dikasih dulu kasih steril, baru kita ngambil napas 1, 2, 3 ini sambil dibuka ada tadi, baru kita masuk 1 kali ngambil napas. Tapi kalau RJP titik sternum udah ditentukan di sini, pertemuan tulang ini titik sternum, tulang giga ada di tengah-tengahnya ada di sini. Nah, barulah ditekan. Nah, ini tuh harus konstan. Berapa kali? Perbandingannya ketika BHD itu satu siklusnya 30:2. 30 tuh 30 penekanan. Nah, ini tuh harus 30, udah 30 ngambil napas karena ini sudah tidak dianjurkan ketika pandemi. Ini boleh dibantu dengan BPM. Apa itu teh yang dipencet-pencet Big gitu? valve mask, atau dia ada yang kantong Ya. ini ada masker. Nih, buat 2 kali. Dan lanjut lagi sampai 5 siklus. 5 siklus itu berarti 150 kali kita melakukan penekanan dengan konstan. Jadi itu penekanannya harus 1. Nah, jadi ini tuh jangan bengkok. Tapi tenaganya itu di sini. Harus lurus. Sini terus 30 kali. Nah, kayak gitu. Ini akan kalau beneran itu akan sampai kanan. Ya. Organ manusia sama si mannequin ini beda. Sama 150 kali. Nah, sampai dia Napas. merespon atau tidak, ya. Efektifnya itu 20 menit kita melakukan RJP. Jadi kalaupun di jalan itu, dan RJP itu harus dilakukan di bidang datar. Ya. Jadi nggak boleh misalkan di kasur, tidak akan efektif. Nyoy. Di bidang datar karena kita akan menekan di sini. Itu untuk BHD. Bantuan hidup dasar. Iya. 150 kali. Stop. Mencoba. Jadi yang pertama adalah ketika melihat benturan, dicek nadi napas, henti jantung enggak. Kalau henti napas, henti jantung dan kita mampu mau melakukan BHD, buat jalan napas, langsung cari titik sternum, baru di kapal penekanan 30 Jadi kali. buka jalan nafas
ya. Iya, harus. Harus. Jadi sebelum penanganan itu Iya. jalan Buka apa jalan dulu? henti jantung atau henti nadi, henti napas, henti nadi. Penekanan. Ini untuk BHD. Coba. Coba ada nggak? Coba Han. Jadi ini itu harus lurus. Ini lurus, itu ditekan. Karena di atas ya. Ya, boleh kuatnya ke tangan kiri atau tangan kanan. Kanan, iya. Ada yang kiri kuatnya, oh berarti di kiri. Kuat Terus mana? ini tuh Kuat harus mana, Cek? recoil namanya. Jadi jangan Mana? sampai Yang belum kanan apa yang naik, kiri? nah, dia belum nge-recoil udah ditekan lagi. Itu tidak naik. Jadi harus recoil dulu sampai kan. Nah, satu. Itu namanya Lebih recoil. kembang kepisnya itu ya. Nah, ini itu ada indikatornya. Biasanya kalau dia hijau berarti berhasil. Kalau titik penekanannya ini benar. Sekali tekan 30 kali. Kan merah belum Berhenti ditekan. dulu. Terus Ini berarti konstan. Jadi kalau ngasih napas kayak gini, kurang lebih seperti itu. Kalau di kita pun ketika kasih napas dia tuh mendorong ini. Untuk memberi napas. Kalau mau tunggu, tapi ini tuh harus dicari dulu. Tuh, ini di Tapi kalau mau punya kasih itu udah aja nggak usah pakai nggak usah pakai nafas. Ini untuk BHD. kacau. Ya, BHD bantuan hidup dasar seperti itu. Jadi kalau di film-film ya biasanya Nggak, di film-film mah kalau misalkan ada serangan jantung tuh gimana? serangan jantung. Ya Berarti misalkan itu dia tuh tiba-tiba digatak karena serangan biasanya jantung, ada. biasanya kan Iya. sering tuh. Kondisi pengalaman kemarin waktu kegiatan Pora PMI Jawa Barat, kebetulan Kota Sukabumi tuan rumah PMI Kota Sukabumi kemarin di bulan tahun 2021 itu kejadian. Ada eksiden yang harusnya kegiatan itu 2 hari jadi setengah hari karena ada eksiden. Ya. Yang pertama mungkin kesalahan dari panitia, dari kita karena tidak memprioritaskan di sana. Jadi fokusnya itu di futsal, di cabang futsal. Jadi walaupun kegiatannya PMI, ambulan itu adanya di tempat futsal karena jauh. Yang badminton itu di SMK 1, yang futsalnya ada di Sen di Cisaat. Oh, jauh. Oh. Ambulan semua PMI di sana. Kejadian. Nah, itu waktu main Kabupaten Majalengka. Ada almarhum Pak Ohim. Dia penggiat olahraga juga, dinasnya di Dispora Kabupaten Majalengka. Nah, sebelum ke Sukabumi dia kegiatan para layang dulu tuh seminggu, jadi memang recovery-nya, kemudian umurnya juga sudah di atas 50. Nah, ketika di Sukabumi, kemudian baru sampai ke Sukabumi itu jam 2 malam. Nah, paginya harus kegiatan badminton. Nah, karena di badminton mah mau aya naon. Nah, ada istilah kata itu. Makanya fokusnya di futsal karena ditakutkannya di futsalnya ada benturan, karena kalau di badminton tidak ada benturan. Nah, dan ternyata belum satu set beres udah pegang ini, karena waktu itu saya pun adanya di futsal sana. Nah, kondisi yang di SMK 1 itu padahal trainer semua yang sering ngisi materi, pelatih saya ya yang sudah ngisi materi di tingkat nasional, di tingkat Jawa Barat untuk materi BTCLS atau basic trauma kardiak. Pegang ini baru 4 poin langsung terletak. Nah, di sana seharusnya itu bisa dilakukan BHD.
harusnya. Iya, harusnya ada BHD dulu. Karena golden time di sana ada banyak yang melihat. Kemudian trainer mungkin karena panik juga. Oksigen ada nggak? Itu pun dibantu oksigen dan harusnya waktu itu tetap itu pun berusaha dibuka. Itu pun dibuka jalan napasnya. Kemudian kondisinya waktu itu nggak tahu di BHD atau enggak. Ya. Kemudian transportasi ke rumah sakitnya waktu itu. Jadi menggunakan double cabin atau mobil Hilux. Karena ambulannya semua di Di saat itu dan ternyata almarhum itu punya riwayat. jantung dan sudah di ring juga. Jadi dan sebelumnya sudah diingatkan sama kontingennya untuk tidak main, tapi tetap ada resep menurutnya. apa namanya? Ya karena itu mah udah riwayat ya. Resikonya lebih aman gitu ya kalau ada. Malah seperti itu. Jadi dan meninggal di rumah sakit Secapa di Secapa langsung diantarin ya dari ambulan yang di sana chaos lah ya, walaupun trainer semua ya, tapi ketika di sana udah panik ya. ya Panik itu sih. ketika melakukan pertolongan. Jadi lebih baik kalau di rumah ketika udah jadi itu biasanya kalau kamu karena apa? Kalau serangan jantung mungkin itu juga faktornya kan dia udah paralayang, kemudian nyampe sini jam 2 malam, usianya juga udah bukan usia produktif. Terlepas dari ibunya sedikit. Itu untuk pertolongan asma. Jadi kalau yang asma biasanya punya inhaler. Asma inhaler kan yang asma itu punya inhaler. Nah, itu ada. Kalau kita dapat itu pasien itu atau korban itu ditanya kalau ada kegiatan dibawa nggak inhalernya. Kalau enggak, pertama posisikan korbannya itu setengah dulu. Nah, setengah dulu, setengah nyender kayak gini. Setengah dulu, baru kita kontrol. Dia, teh dengerin saya atau A dengerin saya. Tarik nafas, keluarin. Nah, itu merespon dia untuk ngambil nafas dan pelan-pelan biar enggak melawan si ketika kamunya. Itu ketika asma pokoknya terus longgarin yang mengikat seperti jam tangan, gesper. Kalau cewek beratnya di depan. Kalau kalau cewek beratnya juga di depan. Karena kalau yang sesek biasanya bersih. Jadi kalau asma baru biasanya 5 menit kita kontrol itu akan dia intensitasnya akan berkurang tidak waktu pertama kali dia kamu. Nah, barulah bisa diberi oksigen yang kayak ini atau enggak yang oksigen portable yang minion. Nah, langsung aja kasih oksigen. Biasanya itu agak Sama ya yang sesak dari paru. iya di setengah dulu. Jangan dulu dikasih minum yang asma ini. Ya kasih minumnya nanti setelah udah mendingan. Jadi ketika dia kamu malah dikasih minum itu akan keluar. Keselak gitu ya. Iya. Jadi kita kontrol dulu pernapasannya, tarik nafas, tarik nafas, keluarin, tarik nafas. Itu akan efektif. Barulah. Nah, kalau pakai ini oksigen hitungan ketiga ambil nafas. 1 2 3 dia ngambil nafas, ini dimasuk, hirup. Keluarin lewat mulut. Baru sampai 3 kali itu akan. Biasanya kalau penanganan pertamanya seperti itu. Yang untuk yang asma atau sesak napas. Terus jangan dikerumunin. Biarkan dia setengah dulu, tangannya terletak. Terus yang mengikatnya di longgar-longgarin. Jangan panik. Terus dikontrol. Sambil itu, kalaupun itu ditelepon, minta bantuan ambulan atau apa. Ya. Itu untuk pertolongan pertama. Sesak napas. Kemudian
kemudian pingsan, ada yang tahu biasanya kalau ada yang pingsan gimana? Kasih minyak kayu putih. So, ini pingsan. Fresh care. Dikerok sekalian. Disentil. Nih, coba boleh. Si Anu pingsan, kamu lihat. Banyak yang belajar. Kan kembali di kerumunan. Ya. Ya. Terus Ada kan kayak saat tambah. Oke. Kalau misalnya udah ada Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau pingsan biasanya pingsan karena paparan panas. Terus kurangnya oksigen, asupan oksigen. Nah, jadi ketika tergetar atau keluar dari pingsan, jangan panik lagi. Boleh diangkat dulu tempat yang lebih aman atau ketika dia panas tempat yang lebih dingin dulu. Baru yang kedua buka jalan nafas aja dengan metode tadi. Kemudian tungkainya diangkat. Kenapa gitu? Ini segini aja. Ini dibuka jalan nafas. 2 menit juga dia langsung. Ini ceknya itu. Biasa tak jempol gitu. Nah, ya. Jadi cukup buka jalan nafas. Kalau ada yang pingsan lagi, buka jalan nafas. Ini gespernya dilonggarin tetap. Udah, baru setelah itu udah terus recovery position. Recovery position itu posisi tidur enak ya, kayak gini. Misalkan mau ke sini berarti ini dulu. Biar sudah. Jadi ini diangkat. Nah, biar kita tahan. Ya. Itu pingsan ya. Ya, boleh nggak mau ke kiri ke kanan? Gitu. Ya. Ya, kalau ada yang pingsan di rumah tiba-tiba buka jalan nafas aja. Bukan jalan nafas. Tong merespon pas kaki bau. Ya. Jadi gitu. Terus kalau pingsan seperti itu, ya dilonggarin, ininya diangkat, buka jalan nafas, pasti bagus. Kalau dia bukan ada penyakit bawaan karena keterpaparan panas atau kurang oksigen. Cirinya kalau udah kurang-kurang terus hitam, nah itu biasanya udah jatuh pingsan. Seperti itu, ya. Itu kemudian kalau pernah keselak, misalkan ke makan permen atau koin ya, atau durian jin cakapna, rambutan bisa. Nah, itu biasanya kayak gimana? Buat kalau keluar, hah? Abu kau Hah? digunakan jadi Nah, benar. Namanya choking. Nah, sini. Nah, jadi posisinya biasanya kan kalau ditepuk ya. Oh. Sekarang itu, ini kita di sini. Nah, ini posisinya kayak gini. Ini ditekan di sini. Nah, ini kita ditekan sambil diangkat gini. Jadi, tuh, dua. Itu kalau keselak Coki, kalau coki ya, ada yang nyangkut. atau gitu. Kalau duri yang nyangkut ke Biasanya seperti itu pertamanya. Aku pernah lo duri itu. Tapi tetap itu pun yang langsung itu lihatnya. Iya. Kalau yang lama mah enggak. Ini harus ke fasilitas selanjutnya. Tapi kalau kita lihat di sini anaknya main kalesinya. Woi, aduh. Nah, itu tekniknya kayak gitu. Ini seperti ini. Ini di sini atas perut. Ya, di sini. Ini kita nah begitu ya. Misalkan sambil diangkat boleh kayak gitu.
Kalau bayi Nah, kalau bayi itu ada dia manekin bayi ini gini posisinya begini. Nah, tonggengkeun. Tepok. kan kalau bayi kan pasti kepegang ya. Iya. Jadinya di pelan-pelan. Dia biar aman. Yang penting ini leher ke sini. Nah, baru di Aku pernah balikin. kan tahu dulu ada bola-bola Untuk coki kegayaan atau kerjaan. kebesekan. Lagi pas waktu main tidur. Ya, itu coba dulu Kang jadi sebenarnya. Tadi. Tapi aja yang jadi korbannya. Ayo coba. Selfie dulu. Garap jadi korban. Ayo jadi korban. Garap jadi korban. Ayo, coba. Ayo pertolongan pertama. Di toilet Kalau gelang sama ya. Lalu misalkan kemasukan itu air. Kemasukan air dilihat juga biasanya dia sadarkan diri atau enggak. Kalau karena tenggelam dia bisa henti napas di jantung. Kalau enggak, pesawat bisa seperti itu keluar airnya. Coba main. Coba, ya. Ayo, coba. Ayo. Di rumah misalnya adiknya Agina lato-lato bisa kasih lagi. ya Allah tuh. Ayo. Kela. Nah, gitu iya. Nah. Ibu diangkat. Ditekan. Ya bisa. Beres. Oke. Ke itu untuk tadi pingsan biasanya yang di rumah kan. Terus kalau pendarahan juga, pendarahan itu tuh ini harus dikasih bantalan. Dia bantalan dulu sebelum ditutup. Kalau pendarahan jangan dulu merawat luka, khususnya kalau pendarahan banyak, jangan dulu dirawat lukanya, tapi tutup dulu pendarahannya. Jadi misalkan di kepalanya, puntennya sini, langsung aja ditutup. Yang sobeknya yang mana gitu. Nah, ditutup. Kalau kelihatan misalkan di sini banyak keluar darahnya, kalau halangin rambut, gunting dulu, langsung. Jangan dulu rawat luka. Ini ditahan sampai si darahnya emang ketahan, baru bawa ke rumah sakit. Itu pertolongan pertama pendarahan, gak usah dirawat luka. Kalau ketusuk jangan cabut ya. Iya. Kalau luka tusuk itu jangan dicabut, ya. Jadi kalau yang benda yang terikat pada tubuh korban itu hanya dokter yang boleh mencabutnya. Jadi si pertolongan pertama misalnya ada di sini luka tusuk, dia tombak kan ini. Ya. Nah, jadi yang kita tetap di sini ya. Ataupun mau dibersihin, nah ada namanya mitela cincin. Jadi si mitelanya itu buat nutup pendarahannya ada bentuk cincin. Jadi Masuk paku gitu. iya, jangan masuk. Jadi nggak dicabut. Jadi nanti langsung dokter iya harus di IGD yang nyebut Harus sama dokter, nggak boleh. sama paramedik. kadang-kadang Masuk masuk jadi refleks ya kalau Iya, jadi misalnya refleks, ada sih. kalau Beling. pecahan kaca ya. Beling. Kalau pecahan kaca kan jadi Ini mah gitu. kalau yang memang benar-benar ada misalkan kayu yang paku ya yang Oh, kalau kaca cabut aja. kalau kaca mah cabut udah. tapi kan tetap kalau panik kita dulu gitu aja kayak hektar atau apa. Ya. Kemudian Insyaallah. luka bakar ibu-ibu yang sering Bilang masak aja. ketelannya bahasa Jerman Kelas Ya, bahasa kue. yang ya, bahasa apa? itu biasanya gimana? Kodok, Ya minyak, kecap, ada aja yang apa aja itu air. minyak, kecap, terigu, goreng. Goreng. Jadi yang benar itu ketika luka bakar, khususnya luka bakar derajat 1 ya, misalkan kena minyak atau kena api, nah kita cukup alirin di air yang mengalir 15 menit biar dingin. Setelah itu kasih salep luka bakar itu ada. Jangan ke odol karena biasanya kalau sama odol Juga itu akan hadiah merusak dan jaringan kulit. kapula. Nah, jadi Hadiah juga lokasi itu akan tidak jangan yang tapi juga. jadi kena knalpot itu cukup, tapi airnya yang mengalir di keran berarti air mengalir ya di selang atau di keran. Oh jangan tina gayung tina baknik itu ke Nah, iya. ke kaki.
Kan air 15 menit meren gitu ya. Kebuangnya. Sampai udah agak Sawat dingin, ya, di lap kering baru kasih salam bakar. Kecuali kalau yang udah luka bakar derajat 3 biasanya mengeluarkan gelembung. Nah itu ditutup dulu plastik, tetap dengan dialiri air. Apakah dia tutup dengan plastik, jangan dipecahin gelembungnya. Biar nanti ke fasilitas kesehatan selanjutnya, nah biar perawatnya di sana. tutup pakai plastik. Iya, tutupnya pakai plastik. Anu ngagarayan eta teh Iya. itu teh suka di pernahnya kejadian kan itu bakar teh jadi di apa kata kayak gitu. Nah harusnya ditutup aja sama plastik, dibawa ke fasilitas kesehatan. Oh langsung. Plastiknya plastik apa kan? Plastik apa aja? Kresek gitu. Ditutup aja. Yang penting dia tidak memecahkan gelembungnya. Oh, jadi begitu Iya. itu langsung tutup. Berarti jangan pakai apa-apa. Kalau iya, kalau kelihatan emang udah ada gelembung luka bakar. Kalau yang luka bakar derajat 1 biasanya cuma merah aja. Itu cukup dialiri dengan air. Tapi di keran supaya sampai dingin, lap kering baru dikasih saus. Langsung pakai salam Gitu. aja. Ya, jangan Kalau odol. air bisa mah, Ya, kena jangan. cair. Kalau katanya disuka di apa disiram pakai air rebusan itu di mana? Ada kan katanya juga. Ya, padahal mah sama ya fungsinya sebetulnya dialiri air. Air yang fungsinya itu. Dan mengalir. Iya, fungsinya langsung. Jadi kalau kejadian kan langsung Ya, kena keran nggak apa-apa sampai dingin, lap kering. Jangan pakai odol lagi. Itu karena merusak jaringan kulit. Terus bekasnya itu nggak akan hilang. Saya untuk odol. Tuh, gitu. Odol. Kasih rebus, Tahu pecahan. siapa penemu pertama ya yang menciptakan ketika ada apa-apa? Odol solusinya. Pertama kotor. Pakai Terus kenapa sembuh? Itu karena sugesti, kita percaya bahwa odol itu sebetulnya itu kecap. ya Odol. saus. ada kamarilis. Saus odol. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tuh kan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kita masuk ke evakuasi. Evakuasi. Satu lagi. Hah? Iya, namanya kemarin tadi siapa? Nah, ini untuk evakuasi ya. Oke, ada yang mendengar kata evakuasi kira-kira apa? Memindahkan. Memindahkan, ya, mengangkatkan. Oke, evakuasi hanya dilakukan kepada manusia atau enggak? Semua ya. Semua mau barang ketika bencana mengevakuasi material barang bangunan. Evakuasi itu memindahkan. Ya. Nah kita konteksnya berarti memindahkan korban. Nah ketika di rumah misalnya ada sedang merawat orang tuanya atau anaknya lagi sakit mau ke air. Nah, ini tekniknya ketika satu orang ya. Nah, jadi kalau satu orang ini megangnya itu biasanya ada wadah sabuk, jalur sabuk. Nah, ini tuh, nah, ini tuh dimasukin. Nah, sini. Kenapa? Karena nanti kalau dia masih pusing, kita waktu ngebopong misalnya ke air atau kemana, dia pingsan, ini bakal ketahan. Ya, si penolong itu akan ketahan karena dia tidak langsung jatuh. Ya, beda kalau misalnya ditiup, ini akan jatuh. Kalau tidak pakai sabuk berarti ininya Kalau kawan ada wadah sabuknya, oh jadi dia dipegang agak kan? di pinggang celana atau bajunya dipegang kayak gitu. Baru pelan-pelan. Ini agar tidak kalau pingsan masih ketahan. Boleh digendong juga. Pakai tangan kanan berarti. Tangan kanan kiri kuatnya di mana aja. Tangannya. Ya, jadi kalau dia tiba-tiba jatuh ketahan. Ya. Itu untuk satu orang. Nah, ini bisa juga digendong langsung dengan si tangan korbannya suruh ke depan. Nah, ini ya sampai kita ini tuh. Ya, lanjut kalau di sini. Nah, ini untuk 2 orang seperti ini. Ya, 2 orang. Jadi kalau 2 orang jadi ini misalnya di sini suruh
biar kejaga. Karena kalau ngangkat jangan sampai kalau bahasa Jermannya tiklai. Mulai mana? Ya. Itu. Apalagi ngangkat tangannya dipegang, kakinya diangkat. Karena nah itu biasanya akan menimbulkan masalah selanjutnya. Karena ini tidak dijaga si tulang belakang. Oke, coba dulu ya teknik 2 orang. Dan diangkat sama akang ini. Oh. Jadi ini di, nah kamu maksudnya nah si ininya biar nyender di kamu. Sok 1, 2, 3. Nah. Oke. Kemudian kalau 3 orang. Boleh. Nah, kalau bertiga, jadi jangan lagi kalau nanti 3 ngajing kucing gini bapak. Ya, tapi sok di tengah. Nah, kita dibagi 3 anggota tubuh. 1, 2, 3. Nah, semua masuk ke sini. Masuk dulu. Nah, ada apa? Biar tidak ada kita bagi semua. Kalau udah nanti jangan langsung kita berdiri, tapi dia angkat dulu. Angkat pasien 1, 2, angkat dulu. Cuma di sini. Jangan dulu naik. Udah dekap, miringin baru 1, 2, 3. Ini akan lebih aman karena si bagian tubuh belakangnya ini kejaga dibanding dengan yang biasa kita lakukan langsung diangkat. Ya, jalurnya pelan-pelan juga. Nah, seperti ini ya. Jadi bidang ini ketahan. Ya. Ketahan seperti ini. Jadi jangan sampai lagi kalau angkat. Ini ada kursi di rumah ini bisa digunakan. Ya, diangkat tadi berdua kalau memang nggak kuat, kalau misalkan jauh tadi setelah berdua diangkat ke kursi di sini. Set. Nah, sini. Nah, pegang kaki kursi. 1, 2, 3 angkat. Nah, Masya Allah. Kayak gitu, itu bisa sebagai alat evakuasi. Ya, bisa sebagai alat. Lanjut. Nah, ini macam-macam alat evakuasi. Ini ada tandu permanen. Biasanya ini beli pabrikan. Tandu kayak gini, kemudian ini ada tandu scoop. Ini itu bisa dibuka. Biasanya kalau pasien dicurigai ada patah tulang atau tidak boleh banyak bergerak, ini itu bisa dibagi 2 dulu. Jadi nanti masangnya itu pasien di samping kanan dulu, masuk 1, samping kiri masuk 1, baru diangkat. Nah, ini tandu lipat. Nah, ini bentuknya yang bisa dipakai kursi. Ya, jarang yang punya tandu ini. Lanjut. Nah, ini ada juga tandu lipat improvisasi. Kalau nggak ada apa-apa, sarung. Gagangan yang menurut kuat ada misalkan. Nah, iya. Ya. Itu kejadian kemarin yang hanyut di Cipelang. Nah, Kejadian. kebetulan kemarin saya juga ke sana. Ya, cewek itu evakuasinya pakai sarung. Ya, tanpa busana. Itu saya yang nganterin ke instalasi jenazah buat diotopsi. Itu korban apa bukan apa terhanyut aja. Masih dicurigai adanya tindak kriminal karena ada luka di sini, benda tumpul. Ya, Dipikir karena iya, ODG ya, ODG. orang Balendongan. Jadi
intinya memindahkan korban. Tidak harus terpaku harus ada tanduk. Benar-benar di sekitar kita bisa digunakan. Apakah kalau satu orang digendong, tadi pakai kursi, nah kayak gitu evakuasi. Jadi teknik evakuasi jangan sampai nanti salah lagi, karena dari evakuasi itu juga bisa menimbulkan masalah baru ketika ngangkatnya salah, khususnya ketika tulang spinal belakang yang tidak dijaga. Kayak tadi kan kalau ngangkatnya tidak benar, tapi ketika 3 orang dia akan kejaga yang tulang belakang. Itu seperti itu. Kemudian intinya kalau ada pendarahan ditutup dulu si pendarahannya, ya jangan dulu merawat luka ketika ada pendarahan yang cukup banyak keluarnya itu. Kemudian tadi cara penanganan pingsan, ada yang tersedak melakukan choking seperti itu. Untuk PHD juga tadi sudah dilakukan, ketika henti napas henti jantung berarti dilakukan PHD. Tapi ketika kita melihat langsung, ya, karena golden time-nya itu 6 menit dari kejadian itu, ya. Selanjutnya ada yang ingin ditayangkan dulu? Belum. Kita patah tulang itu kita nggak usah mindahin orangnya. Nah, patah tulang nih, kasus patah tulang, fraktur misalkan. Patah tulang pun nama lainnya fraktur. Jadi kalau patah tulang, pertolongan pertamanya itu adalah pembidaian atau mengimobilisasi. Karena kalau yang patah tulang itu tidak boleh banyak bergerak. Jadi kalau misalkan patah tulang misalkan tergeletaknya dia nyamping, kakinya gini, berarti di bidainya udah gini aja, jangan kita lurusin. Oh, boleh. Ya, sesuai dengan dia jatuh. Karena tidak, iya sama juga. Kalau tangan di sini cara imobilisasinya itu ada beda papan. Kita boleh kanan kiri atau di bawah dengan diikat. Jadi yang tiganya diikat satu. Kalau di kaki juga sama seperti ini. Ini ada papan. Kemudian diikat pakai mitela itu. Tapi diikatnya di 3 titik yang banyak bergerak biasanya. Di sini, dan di sini. Itu pembedaan. Jadi intinya kalau pertolongan pertamanya hanya melakukan imobilisasi, ya. Itu masih masalah yang sudah menjadi rahasia umum ya ketika medis dan pengobatan tradisional untuk patah tulang, ya. Itu memang kontra. Ketika di medis itu memang harus dipen, tapi ketika di pengobatan tradisional ya, seperti itu. Masih mungkin yang di rumah sakit sebetulnya secara medis betul ya dipen, karena ketika patah tulang itu kan ada jaringan yang rusak kan, jaringan tulang itu rusak. Nah, ketika datang ke pengobatan tradisional itu sebetulnya ditambah lagi ya sakitnya itu sebetulnya yang di dalam itu masih ada luka, ini ditambah lagi dengan pengobatan yang misalkan digeserin seperti itu. Sebetulnya harusnya sih kalau ke medis langsung itu pasti akan berkala sampai dia dipen ya seperti itu. Jadi pokoknya untuk pertolongan pertamanya cukup ada papan di rumah 1-2 ininya, nah baru dibawa ke kayak gitu. Ya. Biasanya kalau ngeceknya fraktur itu coba jempolnya digerakin bisa, terus dikasih kerasa apa enggak? Jadi kalau nggak terasa apa-apa tuh Itu biasanya sudah dicurigai. Kemudian ini ditekan pengisian kapilernya lebih dari 2 detik atau kurang dari, kalau yang normal kan kurang dari 2 detik kan merah lagi. Nah itu di jempol pengisian kapiler ini namanya. Oh yang warna merah. Iya. Ya kan? Seperti itu untuk patah tulang sebetulnya. Ada patah tulang terbuka. Ya, patah tulang terbuka biasanya tulangnya keluar itu patah tulang terbuka. Ada luka yang ini. Kalau patah tulang tertutup biasanya diangkat itu dia akan. Terus kalau yang pertama ya kalau di bidai, kalau di tangan biasanya langsung digendong ya. Jadi kalau pemain di sini berarti kalau digendong karena kita udah dimobilisasi sama bidai, nggak apa-apa kalau ya seperti itu. Kemudian kalau sharing pengalaman, saya pernah nanganin ada di gedung
gunting yang lagi ngerjain pelafon. Nah tiba-tiba ada yang lari ke PMI dan mengeluarkan pendarahan katanya. Kemudian ternyata di sininya, kemudian ininya merasa sakit. Waktu itu saya nanya, Pak coba gerakin, nggak bisa, nggak pasti. Makanya saya cuma ininya dibalut buat nggak sakit sampai ke rumah sakit. Ininya tetap di pendarahannya dulu ditutup lalu bawa kemudian kalau di futsal pernah juga ketika jaga itu ada benturan tergeletak langsung tidak sadarkan diri, dan itu langsung dibuka jalan napas karena ininya nih waktu lidah biasanya itu yang menyumbat. Jadi kalau ada seperti itu buka jalan napasnya dengan ADTD atau nggak bisa itu dipaksa aja dulu. Kita ambil lidahnya di sapuan dua jari. Itu biasanya dia akan respon ngarehap gitu. Nah itu udah berarti berhasil. Ya, karena itu kalau didiemin kasus beberapa kejadian ya Hoirul Huda kiper Indonesia yang ketika terbentur kena ini pemain lawan, nah itu kan langsung diangkat, dia tidak dilakukan pembukaan jalan napas dulu sebetulnya Meninggal. Hoirul. Oh yang Dan jadi tersumbat. Ya, itu tersumbat, lidahnya nilap, ini tuh nilap jadi langsung jadi sebetulnya harus kita ambil lidahnya ke bawah di ke atas ini, itu akan tetap harus dibuka. Waktu itu malah langsung diangkat, tidak dibuka jalan. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, dan sebetulnya kalau kita mengikuti apa harusnya itu harus sampai 1 minggu. Harusnya. Ya pelatihan PP itu 7 harian. Maksimalnya 2 minggu karena materi dulu dimulai nanti ada terapi oksigen, dulunya itu ya menangani kedaruratan medis, ada yang seperti itu. Jadi intinya semoga yang hadir di sini menjadi ladang ibadah dan mohon maaf sudah mengganggu waktu liburnya yang harusnya misalkan ada kegiatan di mana gitu malah harus ke sini. Nah, itu udah effort dari kita ya untuk mendapatkan sharing ilmu yang baru seperti itu sih. Jadi kalau pertolongan pertama itu sebetulnya tidak harus kita dari basic nurse atau perawat ya gitu. Jadi ketika kita mampu dan mau belajar itu kita bisa melakukan pertolongan. Karena ketika di lapangan beberapa pengalaman ketika penugasan ketika anak perawat dan teman-teman yang sudah biasa melakukan di lapangan itu berbeda ketika penanganan. Dia mengandalkan dulu teori yang harus dilakukan, tapi kita mengandalkan prinsip yang tadi tujuan menyelamatkan jiwa seperti itu. Intinya kita tuh menolong agar dia nyaman sebelum ditangani sama fasilitas kesehatan selanjutnya. Seperti itu pertolongan pertama ya. Terus kalau di rumah misalnya kena pisau cukup tadi diberhentiin dulu pendarahannya baru dirawat luka, ditutup aja. Kalau bala kok lamat lancah ya. Hah? Buka keret, bedog, getah cau. Ya. Dulu mah banyak, sekarang mah nyari dulu keburu habis. Ditutup aja langsung ya. Jadi minimal ada antiseptik di rumah tuh, antiseptik, kemudian kaca steril kayak gitu buat tutup luka. Ya. Karena kalau jaringan kulit biasanya dia akan ini lagi kalau tidak tidak terlalu besar. Ya. Seperti itu intinya, bukan untuk menggurui tapi nanti ketika ada lagi ketemu hal seperti itu sudah tidak panik. Intinya jangan panik ya. Prinsipnya kita menenangkan pasien dan kitanya pun sebagai penolong itu tidak boleh panik. Seperti itu ya. Seperti itu, dan terima kasih kepada teman-teman dari komunitasnya Kang Rehan ya, TPL. Nah itu nanti kapan-kapan lagi kita boleh sharing apakah itu tentang kebencanaan ataupun yang lain boleh diagendakan lagi ya, seperti itu. Dan terima kasih kepada semuanya. Nanti dilanjutkan lagi saja kegiatannya, dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari saya dan juga rekan saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.